Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, teman-teman, di pembahasan karakter building atau karakter pembangunan. Di mana hari ini saya akan membahas materi dari pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8 sampai pertemuan 15. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Novan Rahamdani Nahrudin dengan NPM 988-204-512-241-109-2. Baik, langsung saja ya kita ke materi yang pertama yaitu pokok bahasa. Nah, pokok bahasa setelah pembahasan karakter pembangunan atau planning blending di semester 2 ini yaitu ada tekun dan gigih, keberanian dan ketangkasan, moralitas, karakter anti korupsi, empati dan rasa hormat, manajemen konflik dan juga kerjasama. Mari kita simak untuk pokok bahasa yang pertama yaitu tekun dan gigih ya. Oke, untuk pengertiannya, kalau tekun adalah melakukan suatu pekerjaan dengan rajin, teliti, sabar, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan gigih, yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan giat dan pantang menyerah. Ada unsur-unsur tekun dan gigih yang bisa membuat kita meraih kesuksesan. Yang pertama ada mendapatkan atau tujuan goals. Yang kedua menetapkan dan mematuhi waktu. Tiga, melatih otak untuk melakukan pekerjaan yang mendalam. Empat, jauhikan gadget. Lima, ambil istirahat yang cukup. Baik, yang pertama kita membahas tentang menetapkan tujuan dan goal. Coba untuk membagi hari menjadi beberapa tujuan yang jelas. Anggap ini menjadi sebuah daftar harian yang diprioritaskan secara rinci. Memiliki daftar tugas atau kegiatan merupakan alat yang terbukti, paling sederhana, dan termudah untuk memastikan seseorang bisa fokus dan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Selain itu, tetapkan target di setiap harinya. Caranya mudah hanya untuk perlu mengatur kegiatan, seperti tugas atau target tersebut dengan mencatatnya di buku ataupun smartphone. Yang kedua adalah menetapkan dan mematuhi waktu. Menunda-nunda pekerjaan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Hal ini harus diperhatikan dan diubah. Tenggat waktu alias deadline bisa menjadi cara yang sangat bagus untuk mengendalikan penundaan. Sebaliknya, menetapkan waktu jangan terlalu dipaksakan, sebab apapun yang dipaksakan membuahkan hasil yang tidak baik. Setelah Anda sekalian atau saudara-saudara sekalian membuat tenggat waktu, maka patuhilah menjadi hal yang wajib. Jangan sampai ini tertunda hingga melewati tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu melatih otak untuk melakukan pekerjaan yang mendalam. Untuk menjadi orang yang fokus, tentu menjadi ingin gigih dan tekun, seorang perlu melatih otaknya saat melakukan pekerjaan yang mendalam. Ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan optimal. Mungkin hal ini terkenal mudah, namun sebagai orang masih jarang melakukan. Cobalah untuk menyisihkan beberapa jam di setiap harinya dan fokus terhadap suatu tugas tanpa gangguan. Jika menerapkan tips ini tentu akan memungkinkan seseorang dalam melatih kekuatan otak dan membuat kemajuan yang signifikan. Yang keempat, yaitu jauhkan gadget. Ternyata atau nyatanya ponsel atau gadget lainnya dapat mengalihkan fokus teman-teman. Demi menjadi orang sukses, fokus bisa menjadi salah satu kunci sebagai atau sebuah penelitian untuk menemukan bahwa warga negara Amerika Serikat setidaknya hanya menghabiskan 5 jam sehari untuk bermain PC dan setengahnya mereka gunakan untuk aplikasi sosial media dan hiburan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa menjauhkan gadget atau ponsel dalam jangka waktu yang tertentu, atau setidaknya mematikan notifikasi. Dengan demikian, seseorang bisa mendapatkan produktivitas yang fokus kembalinya. Oke, yang terakhir yaitu tentu saja beristirahat. Istirahat dapat menjadi salah satu strategi yang memberikan manfaat luar biasa bagi seseorang. Tak perlu lama, bahkan istirahat sejenak pun dapat mendorong kreativitas dan munculnya kreativitas tersebut.
Mengambil istirahat sejenak dari pekerjaan akan mengembalikan motivasi ketika merasa lelah. Coba untuk menjauhkan dari meja kerja selama beberapa menit dan lakukan peregangan atau berjalan-jalan di luar rumah. Oke, ada manfaat tekun dan gigi. Yang pertama adalah menemukan semangat dan pantang menyerah, membantu dalam mencapai tujuan, meningkatkan disiplin diri, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, untuk kelima, membantu dalam menyelesaikan tugas secara efektif. Oke, karakteristik individu yang tekun dan gigih. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat. Individu yang tekun dan gigih memiliki tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Disiplin, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur waktu, fokus, dan menjaga komitmen terhadap tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Ketahanan mental, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi kegagalan, kritik, dan rintangan dengan sikap positif dan kembali bangkit. Komitmen, mereka berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan sampai akhir, meskipun menghadapinya secara kesulitan. Pentingnya tekun dan gigih. Tekun dan gigih adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat tekun dan gigih, kita cenderung mudah menyerah saat menghadapi hadapan atau kesulitan. Tekun dan gigih membantu kita mengembangkan kebiasaan kerja keras yang berlanjut dengan memperbaiki kualitas diri. Strategi untuk mengembangkan sifat tekun dan gigih. Menetapkan tujuan yang jelas signifikan. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang terukur dan realitas membantu dalam mempertahankan motivasi dan fokus. Membuat rencana yang terjadwal. Membuat rencana terjadwal membantu dalam mengatur waktu dan menghindari penundaan. Mencari dukungan dari beberapa orang terdekat seperti keluarga, teman, dan mentor dapat memberikan motivasi dan dorongan saat menghadapi tantangan. Mempertahankan kebiasaan kerja keras, melakukan latihan berulang, mengembangkan kebiasaan kerja yang teratur, dan melawan godaan untuk menyerah adalah kunci untuk mempertahankan tekun dan gigih. Contoh-contoh inspiratif tentang tekun dan gigih. Kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang sukses yang mencapai tujuan mereka melalui tekun dan gigih seperti Thomas Edison yang menciptakan lampu pijar setelah ribuan kali percobaan yang gagal. Mengutip kata-kata bijak dari tokoh terkenal, menekankan pentingnya tekun dan gigih seperti Walt Disney yang mengatakan jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Menggambarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang berhasil mencapai tujuan mereka karena memiliki. Oke, lanjut, yaitu pokok bahasa keberanian dan ketegasan. Pengertian, menjelaskan arti keberanian itu adalah dan ketegasan secara perbedaannya, keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan dan mengambil tindakan meskipun ada risiko atau konsekuen yang tidak pasti, sedangkan ketegasan adalah kemampuan untuk bertindak dan berpegang pada nilai dan keyakinan, dan tujuan meskipun menghadapi tekanan dan maupun tantangan. Menurut para ahli, keberanian menurut Irnots 2003, keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya, meskipun terdapat halangan karena percayalah kebenarannya. Sedangkan ketegasan artinya menurut hak pribadi dan menyatakan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan cara langsung, jujur, dan tepat. Lenz dan Jackowski pada tahun 1976 dalam James F. Colligan dan John Ross Alcott. Oke, sifat-sifat keberanian dan ketegasan. Membahas sifat-sifat yang terkait dengan keberanian dan ketegasan, seperti kepercayaan diri, keberanian, mengambil risiko, tekad yang kuat, integritas, dan keteguhan hati. Integritas sudah dibahas ya sebelumnya di video yang saya buat pada materi 1 sampai ke 7. Jenis-jenis keberanian. Menjelaskan ke beberapa jenis keberanian yang umum seperti keberanian fisik, misalnya keberanian moral. Misalnya mempertahankan kebenaran dan keadilan meskipun menghadapkan tekanan, dan keberanian emosional, misalnya menghadapi dan mengatasi rasa takut dan kerentanan. Pentingnya keberanian dan ketegasan. Menggambarkan pentingnya memiliki keberanian dan ketegasan dalam kehidupan pribadi. Dalam profesional, kedua hal ini kemungkinan seseorang untuk mengatasi hambatan, mengambil risiko yang perlu untuk pertumbuhan dan pencapaian, dan berdiri teguh dalam nilai-nilai keyakinan mereka.
mengembangkan keberanian dan ketegasan, memberikan strategi dan teknik untuk mengembangkan keberanian dan ketegasan. Ini bisa melibatkan menghadapi ketakutan ini secara bertahap. Melibatkan diri dalam kegiatan yang menantang, memperkuat percaya diri, mengasah keputusan dan kemampuan berpikir kritis, serta melatih diri untuk mengolah tekanan dan ketidakpastian. Contoh-contoh keberanian dan ketegasan. Menggambarkan contoh nyata dari individu yang telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam situasi yang sulit atau berbahaya. Ini bisa meliputi narasi tentang pahlawan, aktivitas sosial, atau individu yang menentang ketidakadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang benar. Menghadapi rintangan dan ketidakpastian. Membahas cara mengatasi atas rintangan dan ketidakpastian ini dengan keberanian dan ketegasan melibatkan mengidentifikasikan strategi pengatasi, membangun ketahanan mental dan emosi, dan melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Keberanian dan ketegasan dalam kepemimpinan. Menjelaskan peran keberanian dan ketegasan dalam kepemimpinan yang efektif. Seseorang pemimpin yang berani dan tegas mampu menginspirasi orang lain, membuat keputusan yang sulit dan menjaga integritas dalam menghadapi tantangan. Ada kata-kata atau kata-kata bijak ya dalam seseorang, Napoleon Bonaparte berkata, bila pemimpinnya seekor anjing, dia memimpin 1000 harimau atau singa, prajurit-prajurit itu tersebut akan menjadi anjing. Sedangkan bila mana pemimpinnya itu seorang berjiwa singa, memimpin 1000 anjing atau 100 anjing pun dia akan mengikuti seorang pemimpin tersebut menjadi seorang singa. Karena seorang pemimpin yang memiliki berani dan tegas mampu menginspirasi orang lain dengan cara yang memiliki integritas mereka gitu. Oke, yang pembahasan ketiga yaitu loyalitas nih. Siapa di sini yang memiliki sifat royal nih terhadap pasangan, terhadap pekerjaan, terhadap apapun yang membahas tentang kesetiaan, loyalitas. Oke, yang pertama pasti tentu saja pengertiannya dapat diidentifikasikan sebagai sikap atau tindakan setia dan berkomitmen terhadap orang, kelompok, atau prinsip-prinsip tertentu. Hal ini melibatkan kesetiaan dan konsisten dan dedikasi yang kuat terhadap apa yang diyakini atau dianggap penting. Loyalitas merupakan nilai yang terpenting dalam kehidupan individu. Misalnya, dengan menjadikan individu yang setia, seseorang dapat membangun hubungan yang kuat, memperoleh kepercayaan, mempertahankan keteraturan dan kestabilan, membangun reputasi yang baik. Lalu, loyalitas juga dapat mendorong kolaborasi yang efektif dan pemenuhan tujuan bersama. Oke, loyalitas dalam hubungan personal, seperti persahabatan, keluarga, ataupun hubungan romantis terhadap pasangan, itu melibatkan dukungan, kejujuran, dan kesetiaan yang tulus terhadap orang-orang yang kita cintai. Tentang bagaimana setia dalam hubungan dapat memperkuat ikatan emosional dan membangun kepercayaan saling yang menguntungkan. Nah, siapa nih yang tidak memiliki sifat kesetiaan sama pasangannya nih, yang suka selingkuh nih ya? Coba kita memiliki karakter loyalitas setia akan pasangannya, teman-teman. Fokuskan pada loyalitas dalam konteks pekerjaan dan karir. Pentingnya loyalitas terhadap atasan, rekan kerja, dan organisasi tempat seseorang bekerja. Lalu, tentang bagaimana kesetiaan terhadap organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mempertahankan hubungan kerja yang positif, dan membangun dalam kemajuan karir. Bahwa loyalitas bukan berarti menutup mata terhadap ketidakadilan dan ketidakbenaran, tetapi berarti memberikan kontribusi positif dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan yang mungkin timbul ketika seseorang menghadapi konflik loyalitas, misalnya ketika kita setia kepada orang yang berbeda kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan, untuk mengatasi konflik loyalitas dengan cara berkomunikasi terbuka, lalu mencari solusi yang adil, dan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Lalu ada manfaat nih teman-teman, manfaat loyalitas memberikan kenyamanan. Loyalitas yang kita berikan akan berdampak baik pada saat kita mau untuk saling membantu dengan tulus dan konsisten. Maka akan banyak orang yang menganggap kita ini setia kepadanya, dan kedepannya hubungan dalam pekerjaan maupun hubungan romantis dalam hubungan keluarga dan pasangan akan lebih harmonis, teman-teman. Lalu bisa mendorong produktivitas.
Orang yang royal pasti memiliki inspirasi tersendiri untuk melakukan perbaikan dan kesuksesan. Mereka selalu menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan setiap harinya dan membantu perusahaan untuk terus berkembang. Karyawan yang loyal juga akan selalu siap dan mampu bekerja lebih keras serta menyarankan hal-hal untuk memperbaiki lingkungan. Sebenarnya karyawan lain adalah pemimpin alami yang bisa menyebarkan energi positif bagi karyawannya, yang kurang memiliki inspiratif yang tinggi atau orang yang tidak memiliki sifat royal ya. Cara-cara meningkatkan loyalitas, karyawan, ada mengaji ulang seluruh jabatan atau pekerjaan yang ada dalam perusahaan dan menyusun uraian pekerjaan secara tepat. Pemimpin perlu memberikan perhatian atau penghargaan yang lebih terhadap suatu kepuasan karyawan. Melibatkan karyawan dalam berbagai pelatih sesuai bidang dan tugasnya masing-masing untuk meningkatkan performa karyawan sekaligus perusahaan. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kerja untuk para pegawai, meningkatkan keterbukaan dalam sistem pengembangan karir untuk para karyawan, meningkatkan aktivitas komunikasi dalam perusahaan sehingga ada umpan balik dari pekerja, meningkatkan fleksibilitas waktu kerja yang sesuai keadaan perusahaan, perencanaan sistem kompensasi yang mencerminkan keadilan eksternal. Yuk, langsung kita ke materi yang keempat ya. Ya, keempat, karakter anti korupsi nih. Mari kita hidup dengan arti korupsi gitu. Nah, karakter anti korupsi, pengertiannya, korupsi adalah penyalahgunaan, kekuasaan publik atau posisi otoritas untuk memperoleh keuntungan pribadi, melanggar prinsip-prinsip etika, dan merugikan masyarakat secara umum. Korupsi merusak integritas sistem politik, pemerintah, dan ekonomi. Pentingnya karakter dalam melawan korupsi, bahwa karakter yang kuat dan berintegritas yang tinggi merupakan faktor kunci dalam melawan korupsi. Karakter yang baik mencakup sikap sifat seperti jujur nih, teman-teman, etika, keadilan, tanggung jawab, dan disiplin. Individu dengan karakter yang baik dapat menjadi pilar yang penting dalam mencegah dan mengatasi korupsi. Pentingnya memiliki integritas. Dalam tindakan sehari-hari, bahasan bahwa integritas melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dan ditindakan yang diambil, bahwa individu harus tetap teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral mereka, bahkan jika mereka menghadapi tekanan atau kesulitan. Pentingnya etika dan tanggung jawab dalam melawan korupsi, bahwa individu harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang benar dan salah, serta merasa bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, bahwa kesadaran akan korupsi dan pendidikan tentang etika dan integritas sangatlah penting dalam membangun karakter yang anti korupsi. Pentingnya mengenali tanda-tanda korupsi, memahami dampak-dampaknya, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas. Contoh tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh individu untuk melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan berkomitmen untuk tidak memberikan atau memberi suap, melaporkan praktik suap, mendukung lembaga anti korupsi, dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas. Pentingnya peran pemimpin juga dalam melawan korupsi, bahwa pemimpin yang jujur, etis, dan anti korupsi dapat memberikan contoh yang baik dan membentuk budaya organisasi yang bersih. Lalu, apa itu budaya korupsi? Apa kalian siap untuk tahu apa itu budaya korupsi? Nah, korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa. Antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsikan hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju, dan layanan publiknya memperhatinkan. Sebaliknya, negara yang rendah tingkat korupsinya, maka negara tersebut sejahtera dan maju. Kehidupan sosial dan pelayanan publik baik. Oleh sebab itu, korupsi bukanlah budaya, namun kemungkinan bisa membudayakan. Melihat korupsi yang masif dan daya rusak, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa untuk memperangi namanya korupsi ini, teman-teman, dan mencegah supaya tidak memudaya di Indonesia. Artinya korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Mari kita
pikirkan, apakah di Indonesia sudah menjadi korupsi itu membudayakan? Hmm, ikuti terus ya untuk pembahasan kali ini. Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Strategi detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mengidentifikasikan terjadinya perilaku koruptif. Sedikit mungkin selanjutnya adalah strategi advokasi, masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi dengan institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi. Nah, menurut Asian Development Bank, ABCD, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku yang tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat. Ini adalah pengertian menurut Asia Development Bank ya, teman-teman. Nah, ternyata dalam tingkat korupsi Indonesia ada dalam keberapa ya urutan korupsi ini? Berarti Indonesia sering banget ya akan melakukan tindak korupsi karena apakah Indonesia masuk ke tingkat yang tinggi atau lebih rendah? Mari kita lihat. Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi dengan 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Skor ini menjadi Indonesia sebagai negara terkorup ternyata teman-teman, keberapa? Kelima di Asia Tenggara. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara. Skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup dan skor 100 artinya sangat bersih dengan dari namanya korupsi. Indonesia ternyata memiliki 34 ya nilainya. Lalu, menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada tahun 2022 sebesar 43. Dengan demikian, indeks korupsi Indonesia lebih buruk dari rata-rata Indonesia. Ternyata rata-rata Indonesia juga 43 indeks nilai ya skalanya. Adapun negara terkorup nomor 1 di Asia Tenggara adalah Myanmar, diikuti Kamboja, Laos, dan Filipina, dan tentunya Indonesia. Ya kita patut tidak sedikit kecewa ya karena Indonesia masuk negara terkorup di Asia Tenggara dan masuk 5 besar. Mari kita bandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia. Nah, sementara Singapura menjadi negara paling minim korupsinya teman-teman di Asia Tenggara dengan skor IPK 83. Skor ini juga mendapatkan Singapura, wow, peringkat kelima terbaik di global pada tahun 2022. Dan ada nih rincian skor indeks persepsi korupsi negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022 diurutkan dari skor yang terendah paling korup ya, yang paling rendah itu paling korup dan paling tinggi itu paling minim dalam tindakan korupsi. Yang pertama Myanmar dengan memiliki 23 poin, Kamboja 24 poin, Laos 31 poin, Filipina 33 poin, dan Indonesia di urutan kelima ada 34 poin, Thailand 36 poin, Timur Leste 42 poin, Vietnam 42 poin, dan wow, negara tetangga kita Malaysia ternyata indikasi korupsinya paling minim ya. Dia mendapatkan poin 47 poin dan Singapura sangat fantastik ya, 83 poin. Dia malah yang terbaik kelima di global pada tahun 2022 ternyata teman-teman. Indonesia jauh berarti ya dikali kata bersih dari korupsi. Ternyata masih selalu ada aja yang namanya korupsi di baik di kampung maupun di perkotaan. Terus bagaimana bentuk korupsi dalam budaya korupsi? Nah, latar belakang melakukan korupsi diantaranya adalah adanya peluang dari kelemahan sistem, terdapat dorongan dari keserakahan atau gaya hidup, serta timbulnya pembenaran seperti membahagiakan keluarga, perusahaan yang memiliki keuntungan, lalu yang banyak atau orang lainnya juga melakukan tindakan pidana korupsi. Korupsi di Indonesia terjadi salah satunya karena peninggalan pandangan fenomenal yang sekarang menimbulkan konflik loyalitas antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban
negara. Terang Dewi Agus dalam seminar webinar penyuluhan anti korupsi, memahami perilaku korupsi dan aspek sosial budaya yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Tenggara, Gorontalo atau Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 29 bulan 6 secara daring. Beliau menerangkan seperti itu, teman-teman. Lalu contoh yang sering kita temukan antara lain seperti pemberian upeti. Nah, ini nih biasanya benar yang banyak sekali ya di pemberian upeti itu dari tahap pembuatan apapun di tingkat desa ataupun upeti ketika mendapatkan pelanggaran lalu lintas. Nah, biasanya ya menjadi keseharusan dari pejabat sebagai uang sogokan atau suap serta rasa sungkan untuk melaporkan tindakan korupsi itu yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ia juga menjelaskan bahwa sistem kerabatan dan tradisi pemberian hadiah merupakan unsur budaya turun-temurun dan mengaruhi timbulnya tindakan korupsi. Tradisi hadiah dapat menjadikan budaya korupsi kreativitas apabila penguasa, pejabat publik, serta kelembagaannya menjadi rakus harta dan menjadikan hadiah sebagai bagian dari korupsi. Bila anti korupsi harus ditanamkan karena korupsi adalah pembuatan dosa, tidak etis, membuat kita berpikir tentang buruk orang yang melakukan atau membuat kita menjadi pemimpin yang buruk, menjauhkan kita dari cita-cita bangsa, serta merusak dan menjauhkan diri dari keluarga. Jauhi namanya artinya korupsi ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengubah budaya korupsi menjadi gaya anti korupsi? Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan. Sebentar teman-teman. Ada 9 gaya anti korupsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosial dalam masyarakat. 9 nilai anti korupsi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inti, ada jujur, disiplin, atau tanggung jawab, yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Penjabaran singkat arti nilai-nilai tersebut dilakukan oleh kita semua dalam setiap perilaku di keseharian. Dalam interaksi kehidupan masyarakat dan bernegara, arti nilai jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan jujur. Berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan apa yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus, dan tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Tanggung jawab adalah sikap yang dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, masyarakat, dan bangsa, negara, maupun agama. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Ada juga berarti perilaku yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan, kelas, ataupun tertentu. Lalu ada berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dalam kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar, peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Arti nilai kerja keras sendiri yaitu bersungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan beberapa tugas atau amanah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah dan terus berjuang. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain, juga mampu menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan suatu secukupnya dan tidak berlebih. Lalu ada materi yang ke-6, empati dan rasa hormat. Pengertian empati dan rasa hormat adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pengalaman, dan perspektif orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, mengakui dan menghargai perasaan mereka, dan merespon dengan pengertian dan kepedulian. Empati sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu untuk pengertian rasa hormat tersendiri adalah suatu sikap penghargaan, kegaguman, atau penghormatan pada pihak lain. Rasa hormat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Empati membantu membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mengatasi konflik dengan baik, menciptakan iklim sosial yang inklusif, dan memperkuat kondisi emosional individu. Dapat meningkatkan kemampuan empati mereka dengan cara mendengarkan aktif, mengamati bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain. Dan hal ini membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kesediaan untuk melibatkan diri secara emosional. Sedangkan rasa hormat melibatkan penghargaan terhadap hak, martabat, dan nilai-nilai individu lain. Didiskusikan pentingnya rasa hormat dalam bentuk hubungan yang sehat, saling menguntungkan, pentingnya penghargaan perbedaan dalam konteks rasa hormat, bahwa setiap individu unik dengan latar belakang, kepercayaan, dan nilai-nilai berbeda. Tidak melakukan diskriminasi atau merendahkan orang lain berdasarkan perbedaan tersebut, tetapi hormati dan mengakui keberagaman sebagai kekayaan. Contoh konkret tentang bagaimana individu dapat melatih rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak atau mengintimidasi orang lain, dan menjaga kerahasiaan dan privasi orang lain. Pentingnya komunikasi yang positif dalam membangun empati dan rasa hormat, bahwa komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan dan penuh perhatian, berbicara dengan kesejelasan dan kesopanan, serta menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Materi selanjutnya yang ketujuh adalah manajemen konflik. Nah, siapa nih yang memiliki konfliknya, teman-teman? Ada nggak ya teman-teman yang memiliki konflik yang gede nih? Pengertian konflik adalah ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih individu atau kelompok yang muncul dari perbedaan. Pentingnya nilai kejujuran. Jelaskan bahwa konflik adalah bagaimana norma dari kehidupan manusia, tetapi cara mengolahnya dapat mempengaruhi hubungan dan hasil yang dihasilkan. Nah, manajemen konflik. Jadi pentingnya manajemen konflik dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif didiskusikan dalam dampak negatifnya yang mungkin timbul jika konflik dibiarkan tidak terkelola, seperti ketegangan yang meningkat, perpecahan hubungan, dan penurunan produktivitas. Ketekanan bahwa manajemen konflik yang efektif melibatkan pemahaman, komunikasi yang baik, dan menyelesaikan yang adil. Keterampilan manajemen konflik, komunikasikan efektif. Kayak tekanan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jelas, dan mengungkapkan pendapat dengan sopan dan menghormat. Empati, jelaskan pentingnya mencoba memahami persepsi dan perasaan pihak lain dalam konflik. Dengan mengembangkan empati, individu dapat mencari solusi dan menguntungkan semua pihak. Kendalikan emosi. Dalam diskusi, penting mengolah emosi dengan baik saat menghadapi konflik. Jelaskan bahwa pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang membantu individu mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh emosional negatif. Nah, ada namanya negosiasi dalam manajemen konflik. Jelaskan konsep negosiasi dan pentingnya mencari solusi yang saling menguntungkan dalam konflik. Diskusikan strategi negosiasi yang melibatkan kompromi dan kolaborasi yang untuk mencapai kesepakatan yang adil. Contoh metode penyelesaian konflik yang konstruktif seperti komunikasi terbuka, mediasi, atau mencari bantuan dari pihak ketiga yang netral. Jelaskan bahwa tujuan penyelesaian konflik adalah mencapai solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak dan memperbaiki hubungannya rusak. Pentingnya memperkuat hubungan setelah menghadapi konflik, bahwa melalui manajemen konflik yang efektif, individu dapat membangun kepercayaan, meningkat pemahaman satu sama lain. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ini tuh apa? Nah, ini tuh gaya atau style manajemen konflik atau konflik. Ada beberapa di sini ya, teman-teman, dalam manajemen konflik atau gaya resolusi konflik. Ada avoiding yang diibaratkan oleh turtle, kura-kura. Lalu ada co-venting, diibaratkan sebuah desak atau ikan hiu. Lalu ada accommodating, diibaratkan teddy bear, boneka beruang. Yang keempat nih, yang tengah nih ya teman-teman, yang tengah nih. Yang tengah ini diibaratkan oleh fox,
yaitu compromising. Yang terakhir yang kelima itu diibaratkan oleh burung hantu atau owl, itu collaborating ya teman-teman. Oke, penjelasannya tolong simak ya teman-teman. Yang pertama itu kan avoiding atau gaya menghindari konflik yang diibaratkan turtle. Gaya ini disebut gaya kura-kura. Seperti halnya kura-kura orang yang berkonflik lebih senang menarik diri, bersembunyi dalam cangkangnya. Tipe ini cenderung menghindari dari konflik dan mengorbankan tujuan-tujuan pribadi tujuan-tujuan pribadi mereka. Lebih suka mereka tuh lebih suka menghindari konflik karena percaya bahwa konflik cenderung tidak dapat diselesaikan. Mereka merasa tidak merasa tak berdaya. Orang yang menggunakan gaya ini lebih percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih mudah menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis daripada menghadapinya. Lalu mereka itu percaya lebih mudah untuk mencapai suatu dengan mengedepankan harmoni atau hasil yang imbang dan menyenangkan semua pihak daripada menghadapi konflik secara frontal. Yang kedua ada gaya bersaing atau melawan atau disebutnya competing eh, dibangun oleh ikan hiu. Gaya ini disebut gaya ikan hiu. Seperti halnya ikan hiu, seorang akan mencoba mengalahkan lawannya dengan memaksa mereka untuk menerima solusi konflik yang ditawarkan. Mencapai tujuan yang ditetapkan lebih penting eh, lebih mementingkan menjaga hubungan baik dianggap kurang penting katanya teman-teman. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan dengan keragamannya, cara yang tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka tidak peduli apakah orang lain suka atau menerima mereka. Lalu mereka itu berasumsi bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan satu orang sebagai pemenang dan satu orang sebagai pihak yang kalah. Kemenangan memberikan mereka rasa yang sangat bangga dan prestige. Sebaliknya, kekalahan akan memberikan mereka rasa sedih, kegagalan, dan ketidakberdayaan. Mereka mencoba untuk menang dengan menyerang, mengutamakan kekuatan, kebesaran, bahkan tidak jarang mereka dengan cara mengintimidasi orang lain. Siapa nih yang suka mengintimidasi orang lain? Nah, berarti dia itu orangnya bertipe gaya ikan hiu ya. Cara gaya mengakomodasikan atau accommodating yaitu teddy bear. Gaya ini sebutnya gaya beruang. Gaya ini lebih mengutamakan hubungan karena hubungan sangatlah penting. Sementara tujuan mereka sendiri tidak begitu penting. Beruang bersikap ingin terima dan disukai oleh orang lain. Oleh sebab itu selalu berpikir bahwa konflik harus dihindari demi keharmonisan dan bahwa orang tidak dapat mendiskusikan konflik eh, tanpa merusak hubungan mereka. Lalu mereka tuh takut bahwa jika konflik terus berlanjut akan menjadikan seseorang sakit hati dan itu akan merusak hubungan tersebut. Lalu gaya ini seringkali mengompromikan tujuan demi menjaga kelanggengan hubungan. Beruang berkata, "Aku akan melupakan tujuan saya dan membiarkan Anda memiliki apa yang Anda inginkan agar Anda seperti saya. Yang penting hubungan kita tetap baik." Nah, ini orang-orang yang sangat mengutamakan kepentingan bersama dan lebih takut kehilangan orang tuh ya teman-teman. Gaya kompromi nih, gaya The Fox, sang musang atau sang rusa, rusa, ya rubah. Gaya ini disebut gaya rubah, maaf ya teman-teman. Rubah peduli dengan tujuan diri sendiri dan juga peduli menjaga hubungan dengan orang lain. Rubah lebih suka mencari kompromi. Mereka bersedia mengurangi pencapaian tujuan diri sendiri dan memujuk orang lain untuk melakukan hal yang sama sehingga tercapai kompromi. Mereka mencari solusi konflik di mana kedua belah pihak sama-sama memperoleh suatu atau jalan tengah antara dua posisi yang saling berlawanan. Gaya ini juga bersedia mengorbankan bagaimana dari tujuan dan hubungan mereka dalam rangka untuk menemukan kesepakatan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, gaya terakhir yaitu gaya kolaborasi atau gaya burung hantu ya.
Gaya ini disebut gaya burung hantu. Burung hantu atau owl sangat menghargai tujuan dan juga hubungan baik. Mereka memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan cara solusi terbaik untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Dengan tujuan mereka sendiri dan tujuan dari orang lain, Owls melihat konflik sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan dengan mengurangi ketegangan antara para pihak. Mereka mencoba untuk selalu membuka diskusi dengan mengidentifikasikan masalah penyebab konflik tersebut dengan cara mencari solusi dan memuaskan diri sendiri dan orang lain. Owls dapat dikatakan selalu berupaya untuk mempertahankan hubungan. Owls selalu tidak puas sampai dapat menemukan solusi yang dapat mengantarkan pencapaian tujuan para pihak. Owls juga tidak puas jika ketegangan dan perasaan negatif yang terjadi belum diselesaikan secara tuntas. Nah, sekarang tahu nih ternyata ada gaya-gaya atau style-stylenya konflik dari turtle, dari shark, ada dari teddy bear, dari fox, dari owls. Nah, teman-teman mungkin ada yang merasa nih diri saya lebih condong ke fox, diri saya lebih ke owl dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yuk kita mari ke pembahasan yang pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Tapi saya di sini tidak membuat PPT-nya teman-teman. Mohon maaf ya, karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa tinggalkan, jadi saya tidak membuat PPT-nya. Oke, ada yang tahu pembahasan kita selanjutnya apa? Betul. Sekarang itu kita akan membahas tentang kerjasama. Nah, nih, ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu kerjasama. Jadi saya akan menjabarkannya saja. Ada 5 poin atau 4 poin lebih tepatnya yang saya akan dijabarkan. Yang pertama, apa sih keuntungan bekerja secara tim atau kerjasama? Keuntungan bekerja secara tim ada beberapa teman-teman, ada 4. Yang pertama itu pembagian tugas. Dalam sebuah tim, tugas dapat dibagikan sesuai dengan keahlian dan kekuatan masing-masing. Anggota tim hal ini memungkinkan penyelesaian pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua, kolaborasi. Dalam tim, anggota dapat saling bekerjasama dan berdiskusi dan berbagi ide. Dengan adanya keberagaman pandangan dan pengalaman yang dari anggota yang berbeda, solusi yang akan lebih kreatif dan inovatif dapat dihasilkan. Lalu dukungan. Dalam tim, anggota dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain. Ketika ada kesulitan atau tantangan, anggota tim dapat saling memberikan motivasi dan bantuan sehingga meningkatkan produktivitas atau kualitas kerja. Yang keempat adalah pembelajaran. Bekerja dalam tim memungkinkan anggota untuk saling belajar satu sama lain. Setiap individu dapat memperluaskan pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan anggota tim yang memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda. Meskipun bekerja secara tim memiliki banyak keuntungan, beberapa faktor berikut sering membuat orang sulit bekerja tim. Ini poin kedua saya, yaitu beberapa faktor yang sering membuat orang sulit bekerja sama tim. Yang pertama itu berbeda pendapat, ketidaksepakatan dalam hal ide, pendekatan, atau tujuan dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam bekerja secara tim, komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota tim dapat menghambat aliran informasi, menyebabkan kebingungan dan mengurangi koordinasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tim. Yang ketiga, perasaan takut kehilangan kendali. Beberapa orang mungkin merasa sulit bekerja secara tim karena takut kehilangan kendali atas pekerjaan atau tidak bisa mengambil keputusan sepenuhnya sendiri. Lalu yang keempat, ketidakjelasan peran. Jika peran dan tanggung jawab anggota tim tidak didefinisikan dengan jelas, ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau kebingungan dalam pekerjaan yang dilakukan, sehingga mempengaruhi produktivitas yang efisien. Lalu poin yang ketiga yaitu membangun tim yang baik untuk bekerja sama tim. Yang pertama ada tujuan dan ekspektasi yang jelas. Tim perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, visi, dan harapan yang ingin dicapai. Hal ini membantu anggota tim fokus dan bekerja secara terorganisasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif penting untuk memastikan komunikasi secara terbuka dan efektif antar anggota tim. Menggunakan alat komunikasi yang tepat seperti rapat rutin, email, atau pelaporan komunikasi online dapat membantu menjaga aliran informasi yang baik.
Yang ketiga ada pemberian tugas yang adil. Pastikan tugas dan tanggung jawab didistribusikan secara adil dan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Lalu pastikan bahwa setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah adanya peningkatan keterampilan tim, eee, kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada anggota tim membantu meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan tim secara keseluruhan. Lalu kelima itu penghargaan atau pengakuan melalui dan menghargai kontribusi anggota yang baik merupakan faktor yang penting untuk membangun tim yang solid, untuk menciptakan, kerjasama dan menciptakan motivasi dan semangat kerja yang positif. Lalu ada contohnya, salah satu contoh pemimpin yang berhasil memimpin dengan kerjasama adalah Sundar Pichai, CEO Google. Dia, dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan inklusif. Pichai berfokus pada mendengarkan dan memberikan ruang kepada anggota timnya untuk berinovasi dan berkontribusi. Dia juga membangun budaya kerjasama dan kolaborasi dan keberagaman, serta memberikan kepercayaan, kepada anggota timnya untuk mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Pichai juga terkenal karena kepemimpinan yang rendah hati dan kemampuannya dalam menginspirasi dan motivasi timnya untuk mencapai tujuan. Nah, materinya sudah selesai teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Eee, dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suka selaku dosen saya dalam karakter blending atau karakter pembangunan. Terima kasih selama 1 semester ini, saya diberikan banyak sekali manfaat mengenai beberapa materi dan saya pastikan akan menjaga ilmunya dengan baik-baik. Eee, kalau begitu saya akhiri ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, cukup sekian dan terima kasih teman-teman.